Hai, selamat malam. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk data kategori produk. Terakhir, kita sudah berhasil membuat program untuk menyimpan data produk, di mana jika kita isi data produknya, contoh sembako, kita simpan, maka sembako itu akan tersimpan. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika kita mau mengedit. Contoh, kebutuhan dapur ada dua nih. Cara mengubahnya gimana ceritanya? Atau menghapusnya gimana? Oke, itu yang akan kita bahas. Pertama-tama, bukalah filenya yaitu mkategori. Mkategori. Nah, yang paling mudah untuk dilakukan adalah pertama kali hapus ini. Caranya bagaimana? Nah, berarti kita harus bikin link dulu. Link diubah hapus. Berarti kita cari kata hapus. Nah, saya pisah pembahasannya. Jadi yang ini khusus hapus. Nah, untuk buat link ya pasti pakai href. Oke, linknya udah jadi. Nah, kalau mau ditambahin sebuah kelas ya berarti kelas bootstrapnya kita tambahkan kelas button. btn, misalnya btn untuk hapus menggunakan danger misalnya. Coba kita simpan. Keluarnya apa tombolnya? Nah, keluarnya adalah yang warna merah ini. Nah, jika sudah, linknya mau dikirimin apa? Linknya kalian tinggal copy sesuai yang ada di URL kita, index php, sesuai nama filenya. Ya, tapi di sini kita perlu nambahin parameter tambahan. Gunakan simbol dan. Contohnya kita mau mengirim aksi. Berarti action. Actionnya apa? Actionnya misalnya hapus. Oke, tapi sebagai perihal yang unik, uniknya apa? Yaitu kode field kode kategori yang ditandai dengan fkd card ini. Nah, berarti parameter tambahannya dengan simbol dan lagi. Misalnya kita dengan nama parameternya key, isinya apa? Nah, di isinya ini kita mesti tambahin perintah PHP untuk data dari kategorinya. Berarti kita tinggal copy, pastein di sini. Nah, kalau sudah, apa yang terjadi? Kita lihat dulu. Simpan, reload. Kalau kalian lihat ya di bagian atas, saya kasih kaca pembesar. Nah, saat saya milih baris yang pertama ini, angka 3 kodenya, saya klik hapus. Hapus key-nya key 3. Saya klik yang paling bawah ini, 1. Klik hapus. Hapusnya key-nya 1. Nah, klik yang ini, yang 2 ini misalnya. Klik hapus. Key-nya adalah 2. Jadi yang berubah-ubah adalah key-nya dengan parameter hapus. Nah, akan tetapi sebelum melakukan query hapus biasanya programmer ya menerapkan konfirmasi dulu. Jadi di sini kita bisa nambahin on click. On click apa? Return. Return confirm. Kita ngajuin pertanyaan misalnya yakin menghapus. Yakin menghapus apa? Contohnya nama kategorinya kita keluarin misalnya. Jadi sebelum mengeksekusi query ada pertanyaan dulu, mau yakin nggak mau menghapus ini? Kita tes ya. Tadi kan yang tadi tidak terjadi apa-apa. Kali ini kalau kita klik nih, yakin menghapus sembako, yakin menghapus kebutuhan dapur dan segala macamnya. Nah, berarti ada konfirmasi dulu di mana kalau ngeklik cancel ya nggak terjadi apa-apa. Ngeklik OK baru dia parameternya jalan. Nah, kita bikin script untuk menghapusnya sekarang. Script untuk menghapus karena di sini ada perangkapnya adalah act, hapus dan key. Berarti ya kita bikin dulu percabangan di sini ya. Oke. Jika jika selalu ketik seperti ini. Jika apa? Jika is set $_get karena dari link ya. Kalau dari form kan $_post. Get apa? Sesuai yang kita tentukan di sini getnya act. Nah,
ada tambahannya. Selain isSetGet, kita perlu tambahin satu lagi, dan jika di get itu tidak kosong, tidak sama dengan kosong, maka baru ngerjain. Nah, berarti aksinya kita tampung ini, actionnya adalah dari get. Berarti tambahannya $key-nya adalah yang di get dari key. Nah, jika sudah, kita kasih perjabangan lagi. Yang ini untuk hapus misalnya. Jika actionnya adalah hapus, action hapus itu yang mana? Yang sesuai kita ketik di sini sama dengan hapus. Nah, maka ngapain? Maka jalankan query. Query kan menjalankannya dengan seperti ini ya. Berarti ya kita tinggal ambil contoh query-nya. Query-nya apa? Delete from tabel kategori di mana, nah, key-nya apa? Di mana fill key-nya kan sesuai yang kita bahas di sini, fill kode kategori. Nah, berarti di mana fill kode kategorinya adalah parameter yang dikirimkan, yaitu key. Nah, kalau udah, ini query-nya, apa sih yang akan terjadi? Ya, yang akan terjadi ya tentunya dia menghapus. Kita tes. Kebutuhan dapur yang nomor 4 nih, kode 4, saya hapus. Saya akan klik hapus. Dia nanya, yakin nggak? Saya klik OK. Maka dia akan menghapus. Nah, tapi sayangnya di sini, URL-nya ini jadi nggak bersih. Nah, kita harus membersihkan terlebih dahulu. Jadi sama seperti baru buka halaman. Nah, di sini kita bisa menggunakan tag meta refresh. Caranya gimana? Sebenarnya yang ini kalian nggak perlu hafalin. Ya, tinggal ketik aja meta refresh redirect PHP. Nanti ada web, kalian coba salah satunya. Nah, kita tes di sini. Nah, pakai echo ini contohnya. Tapi saya akan modif dikit. Nah, modifnya dengan apa? Jangan lupa, saat baru membuka halaman webnya, halaman web tuh dia berhentinya sampai kategori ini doang. Nah, berarti inilah yang kita tinggal copy sebenarnya. Jadi yang ini kita tinggal copy tanpa ujungnya ACT ini. Copy, URL-nya adalah ini. Nah, udah, tinggal disimpan. Kita tes kali ini. Kebutuhan dapur saya hapus, nanti saya mau tambahin ulang. Saya hapus. Oke, yang sebelumnya ada meninggalkan jejak seperti ini. Yang ini kita yakin mau menghapus data dapur. Oke. Data kebutuhan dapur udah hilang dan di sininya udah bersih. Nah, ceritanya untuk membuat script hapus sudah selesai. Nah, video selanjutnya akan membahas bagaimana membuat script untuk ubah data kategori. Jangan lupa ditonton ya. Terima kasih.